Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan analisis real. Walaupun kita masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh. Dan sepertinya mengingat edaran terbaru, kita sampai akhir semester sepertinya masih dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, kita senantiasa bersabar dan terus berdoa, terus optimis. Semoga pandemi corona ini segera berlalu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa menjaga pola hidup sehat, jaga kebersihan, dan silakan untuk senantiasa belajar mandiri. Pada perkuliahan hari ini saya ingin menyampaikan ulasan terkait tugas kemarin, ya, tugas yang minggu lalu. Walaupun kita pelan-pelan, ternyata masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Pemahamannya masih belum benar, pemahamannya belum. Ada dua penekanan yang ingin saya ambil dari tugas Anda kemarin, yang terkait dengan nilai mutlak dan terkait dengan infimum dan supremum. Di sini saya ambilkan salah satu contoh saja untuk pengambilan keputusannya. Yang dilihat adalah konsep pengambilan keputusannya. Nanti bisa disesuaikan dengan permasalahan. Ya, kita coba. Saya berikan salah satu contoh, nanti bisa Anda lihat atau sesuaikan dengan tugas Anda, ya. Ini di salah satu kelas, ya. Nanti bisa disesuaikan. Ya, kalau berbeda soal, ya itu malah menambah variasi dari konsep yang Anda terima nanti. Ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari X plus 1 dikurangi nilai mutlak dari X min 2 lebih kecil dari negatif 1. Nah, di sini kita kembalikan ke definisi nilai mutlak. Di sana definisi 2.1, nanti silahkan menyesuaikan. Di sana kan A gitu, A sama dengan A. Bagaimana kalau A-nya positif kan? Berarti di sini ini kan analoginya sebagai A, nilai mutlak A. Sehingga nanti X plus 1 ini kalau dia bernilai positif, ya X plus 1. X plus 1 ini kan bernilai positif. Kemudian negatif X plus 1 ini ketika apa? Ketika dia bernilai negatif atau sama dengan 0 gitu, ya. Sehingga nanti dari sini kan kesimpulannya apa dari sini? Ini kita ubah. Ini kan kalau kita kurangi dengan 1, ini kurangi dengan 1, maka kan menjadi X lebih besar dari negatif 1 gitu, ya, konsepnya. Ini juga ya sama. Kemudian yang X-2 juga sama. X-2 ini ketika kita tuliskan tetap, dia pada nilai berapa dia? Nilainya pada saat X-2 nya lebih besar dari 0. Sehingga dari sini, dari X-2 lebih besar dari 0, ya kesimpulannya X lebih besar dari 2. Itu dan seterusnya. Sehingga dari kesimpulan-kesimpulan ini kita jadikan suatu interval. X lebih besar negatif 1, X lebih besar dari negatif 1. Kira-kira nanti irisannya yang mana? X lebih besar negatif 1. Apakah teriris dengan X lebih besar dari 2? Apakah X lebih besar dari 2 teriris? Ya tidak akan teriris, karena ini apa? Karena ini lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2, ya yang lebih besar dari negatif 1 berarti berapa? Misalnya 1 ya tidak masuk ini kan gitu. Yang bisa menjadi irisan ini ya X kurang dari 2. Jelas di dalam penyelesaian X kurang dari sama dengan 2 kan masuk penyelesaian ini juga, X lebih besar dari negatif 1 kan. Sehingga nanti di sini bisa kita iriskan. Untuk X tadi, untuk yang X kurang dari negatif 1, di sini tidak ada irisannya. X lebih besar dari 2 ini juga tidak ada irisannya, ya nanti kita bikin kesimpulan tersendiri-sendiri atau analisis tersendiri-sendiri.
Kita lihat satu persatu. Ini X lebih kecil sama dengan negatif 1. Sedemikian hingga tadi kalau X lebih kecil dari negatif 1, posisinya di mana ini tadi, definisi yang mana? Hati-hati ya, untuk nilai mutlaknya ya kita sesuaikan. Untuk posisi X kurang dari sama dengan negatif 1, dilihat definisinya. Dia di mana definisi? Jangan salah ambil. Nah, kalau Anda ambil X plus 1, ya berarti dia miliknya interval X lebih besar negatif 1. Padahal yang kita inginkan X kurang dari negatif 1 kan gitu. Maka yang kita ambil negatif X plus 1. Ini ya terkait dengan keterkaitannya tadi. Kemudian dikurangi. Sekarang definisi yang kedua, yang termasuk dalam interval X kurang dari negatif 1 itu yang mana? Ya intervalnya yang mana? Ini atau ini? Ya yang kedua ya, karena kurang dari negatif 1. Kurang dari negatif 1 kan termasuk dalam intervalnya ini. Kurang dari sama dengan 2, masuk nggak ini? Masuk. Kurang dari sama dengan 2 kan negatif 9 pun kurang dari sama dengan 2. Sehingga definisi yang kedua yang kita masukkan. Ya, sedemikian hingga dengan konsep ketidaksamaan nanti diperoleh negatif 3 kurang dari negatif 1. Ini terkadang yang seringkali Anda keliru pemakna ini. Karena ini tidak mengandung X, ini tidak mengandung X, maka himpunan kosong misalnya. Itu suatu kekeliruan. Kita lihat, untuk menyimpulkan ini, kita lihat pernyataan ini benar atau tidak. Nah, itu. Sekali lagi, pernyataan ini benar atau tidak. Negatif 3 kurang dari negatif 1. Benar atau tidak? Benar ya. Negatif 3 kan kurang dari negatif 1. Maka kalau pernyataan ini benar, berarti kesimpulannya adalah semua nilai bilangan real memenuhi apa? Memenuhi analisis yang pertama ini. Pada interval X kurang dari sama dengan negatif 1, semua bilangan real memenuhi. Semua bilangan real memenuhi. Sehingga apa? Sehingga tinggal kita iriskan saja. Ini kan interval X kurang dari sama dengan negatif 1 ya. Kita iriskan dengan semua bilangan real memenuhi. Irisannya apa? Ya irisannya tetap ini. Sekali lagi X kurang dari sama dengan negatif 1. Ini tadi karena pernyataannya benar kan, berarti semua bilangan real memenuhi. Nah, kalau semua bilangan real memenuhi kan berarti ini memenuhi kan gitu. Nah, jadi simpulannya X kurang dari sama dengan negatif 1. Jadi ini salah ya, ini salah. Jadi simpulan pertama X kurang dari sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua ini tadi X antara negatif 1 kurang dari sama dengan 2 kan gitu. Ya kita lihat seperti tadi, ini definisi yang mana? Ternyata diperoleh X plus 1 dan negatif X min 2. Dilihat dari sini tadi terletak di interval mana ya. Ini antara 4 pilihan ini terletak di interval yang mana. Kemudian dengan pertidaksamaan sedemikian hingga diperoleh penyelesaiannya adalah X kurang dari 0, X kurang dari 0. Jadi di sini di dalam menyimpulkan Anda masih, walaupun ini pekerjaannya benar, tapi dalam menyimpulkannya masih kurang tepat. Dalam penyelesaian ini diperoleh penyelesaian ini, nah, gitu. Ya maka irisannya yang kita peroleh, irisan dari dua solusi ini berada di mana? Itulah penyelesaiannya. Negatif X kurang dari negatif 1, maaf, X lebih besar negatif 1 kurang dari sama dengan 2, diiriskan dengan X kurang dari 0 kan gitu. Kalau kurang dari 0, 2-nya ini masuk enggak? Enggak masuk kan gitu. Maka irisannya kan jelas. Ini kalau diiriskan dengan X bukan negatif 1, irisannya berarti negatif 1 X lebih besar negatif 1 kurang dari 0 gitu. Kita coba gambarkan ya. Ini
gambarkan. Ini ada, misalnya ada coba gambarkan ya. Ini kan interval yang pertama tadi, misalnya ini negatif negatif 1, ini negatif 1, kemudian ini berapa ini 2 ya, ini 2, ini 0 kan gitu. Posisi bilangan seperti ini. Cara pengambilan irisan kan yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kan negatif 1 dengan 2 ya enggak, ini negatif 1 dengan 2. Kita iriskan dengan X kurang dari 0. Ini kan kesini X kurang dari 0 nya kan di sini. Berarti irisannya kan yang ini ya. Jadi kesimpulannya salah ya, irisannya jadi negatif 1, X lebih besar negatif 1 kurang dari 0. Kemudian yang ketiga X lebih besar dari 2. Ya kita lihat tadi, kita pilih dia di interval ini pendefinisiannya dia di mana, lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 berarti di sini kan ya, yang memungkinkan di sini. Kemudian yang kedua X lebih besar, ini jelas X kurang dari 2. Hati-hati di sini karena ini harga mutlak ya, ini nanti ini dibuka kurungnya menjadi, ini kan ada kurung ini tadi di sini, karena ini menjadi plus ya penjumlahan. Nah, biasanya juga kekeliruan di sini. Sehingga kesimpulannya apa? 3 kurang dari negatif 1. Dilihat di sini pernyataan ini benar atau tidak. Kalau pernyataan ini tidak benar, maka penyelesaiannya adalah himpunan kosong seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita dari 3 kesimpulan ini tinggal kita gabungkan saja penyelesaiannya ini, kita gabungkan saja. Penyelesaian yang pertama tadi X kurang dari negatif 1, kita gabungkan dengan negatif X lebih besar negatif 1 kurang dari 0. Gabungan ini tadi himpunan kosong kan ya. Kalau seperti ini permasalahannya, ini tadi X kurang dari sama dengan negatif 1, ini lebih besar dari negatif 1. Berarti kalau kita gabungkan ini negatif 1 masuk enggak? Ya masuk, karena ini jadi penyelesaian akhir itu gabungannya berbeda dengan ini tadi. Kalau ini tadi irisan, kalau penyelesaian akhir gabungan dari keseluruhan analisis 3 analisis ini tadi. Sehingga di sana apa? Nah, di sana penyelesaiannya kalau ini gabungannya ya kesimpulan akhirnya X kurang dari 0. Nah ini ya penyelesaian akhirnya X kurang dari 0. Ya, nanti kalau yang berbeda soal bisa dicoba tanpa melihat ini. Oh, saya mendapatkan X kurang dari 0 ya, berarti sudah benar. Itu ya, ini untuk pembahasan yang pertama. Nanti untuk pembahasan yang kedua kita